Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Musdalifah selaku dosen mata kuliah Ilmu Jiwa Umum. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Motivasi dan Emosi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang materi motivasi dan emosi. Saya Musawira Aditya selaku moderator. Baik, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Latar belakang dari kelompok kami yaitu motivasi merupakan istilah yang lebih umum yang merujuk kepada seluruh proses gerakan termasuk situasi yang mendorong. Dorongan yang timbul dalam diri individu, perilaku yang ditimbulkan oleh situasi tersebut dalam tujuan atau akhir daripada tindakan atau perbuatan. Kebutuhan untuk mencari keseimbangan akan menimbulkan dorongan untuk berbuat sesuatu setelah perbuatan dilakukan, maka tercapailah keadaan perasaan puas, gembira, aman, dan sebagainya. Kita seringkali salah mengartikan tentang suatu kata yang mengandung kata ambigu. Emosi sering diartikan sebagai seseorang dalam bentuk kemarahan, padahal yang sebenarnya terjadi bukan seperti itu. Tapi pemakaian kata emosi dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi seperti itu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih. Masyarakat sekarang ini sudah semakin mengerti dengan penggunaan kata emosi. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua yaitu Siti Zahra. Pada Siti Zahra dipersilahkan. Pengertian motivasi dan emosi. Motivasi adalah dorongan psikologi yang mengarahkan seseorang ke arah suatu tujuan. Motivasi menjadi dorongan terhadap seseorang agar mau melaksanakan sesuatu. Motif tidak hanya berdiri sendiri, tapi saling berkaitan dengan faktor eksternal dan internal. Menurut Michael J. Jussius, menyebut motivasi sebagai kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan dikehendaki. Menurut Dadi Purmadi, motivasi adalah dorongan dari dalam untuk berbuat sesuatu, baik yang positif maupun negatif. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Emosi adalah suatu konsep yang sangat majemuk, tidak ada satupun definisi diterima secara universal. Emosi adalah suatu reaksi penilaian antara positif dan negatif yang kompleks dari sistem saraf seseorang karena diawali dari rangsangan baik luar yaitu benda, manusia, situasi, dan cuaca, ataupun dari dalam diri kita yaitu tekanan darah, kadar gula, lapar, dan ngantuk. Emosi menurut Wade dan Tarvis 2007 adalah situasi stimulus yang melibatkan perubahan pada tubuh dan wajah, aktivitas pada otak, penilaian kognitif, perasaan subjek, dan kecenderungan melakukan suatu tindakan yang dibentuk seluruh oleh peraturan yang dapat di suatu kebudayaan. Menurut H. Dejali 2007, emosi adalah suatu keadaan efektif yang disadari di mana dialami perasaan seperti kegembiraan, kesedihan, takut, benci, dan cinta. Jenis-jenis motivasi yaitu 1. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri untuk melakukan suatu aktivitas demi kepuasan pribadi, kesenangan, atau minat bukan karena imbalan eksternal seperti uang atau pujian. Dorongan ini muncul dari inginnya untuk belajar, merasa kompeten, atau sekedar menikmati kegiatan itu sendiri. Motivasi ini muncul dari dalam diri dan rasa kepuasan pribadi dari melakukan suatu aktivitas tanpa perlu dorongan dari luar.
2. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan untuk melakukan suatu kegiatan yang berasal dari faktor luar diri seseorang seperti hadiah, pujian, nilai, uang, dan tekanan sosial. Seseorang termotivasi bukan karena kesenangan atau kepuasan dari aktivitas itu sendiri, melainkan karena ingin mendapatkan sesuatu atau menghindari hukuman. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Wahyu Sapaat. Pada Wahyu dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari motivasi dan emosi di bagian C, yaitu teori-teori motivasi. Yang pertama, teori motivasi kebutuhan. Teori motivasi kebutuhan adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia didorong oleh usaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang ada dalam diri. Kebutuhan ini bersifat berjenjang, yang artinya setelah kebutuhan dasar terpenuhi, manusia akan memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan, dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan dasar seperti minum, makan, tidur, dan tempat tinggal. Kedua, kebutuhan rasa aman, perlindungan dari bahaya, kestabilan pekerjaan, kesehatan, dan keamanan. Yang ketiga, kebutuhan sosial, kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki kelompok. Yang keempat, kebutuhan penghargaan, kebutuhan akan pengakuan, status, dan rasa percaya diri. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri sepenuhnya. Adapun yang kedua dari teori-teori motivasi adalah teori motivasi dorongan. Teori motivasi dorongan adalah teori dorongan menyatakan bahwa motivasi berasal dari keinginan seseorang untuk mengurangi ketegangan internal yang muncul ketika kebutuhan tertentu tidak terpenuhi. Teori ini didasarkan pada konsep homeostasis atau gagasan bahwa tubuh secara aktif bekerja untuk mempertahankan keadaan keseimbangan atau equilibrium tertentu. Teori dorongan membantu menjelaskan perilaku yang berawal kebutuhan biologis atau fisiologis seperti lapar atau haus. Namun perilaku kita tidak selalu dimotivasi oleh kebutuhan yang terpenuhi. Misalnya, ada yang mungkin mendapati diri Anda makan makanan atau cemilan saat Anda tidak merasa lapar. Teori ini tidak menjelaskan tindakan semacam ini. Yang ketiga, teori motivasi tujuan. Teori motivasi tujuan adalah teori yang menjelaskan bahwa motivasi seorang timbul karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Semakin jelas menantang dan bermakna tujuan tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat motivasi dan kinerja individu untuk mencapainya. Teori ini terkenal dengan nama teori penetapan tujuan. Adapun bagian D yaitu teori-teori emosi. Pertama, James Lange. Teori ini ditemukan oleh William James pada tahun 1884 dan Karl Lange pada tahun 1885 secara terpisah. Tetapi dengan gagasan yang sama, mereka berpendapat bahwa emosi timbul karena adanya perubahan fisiologis tubuh yang terjadi lebih dahulu setelah seseorang menerima satu rangsangan. Dengan kata lain, kita merasa takut karena tubuh kita bergetar. Bukan tubuh kita bergetar karena takut, ya. Proses itu proses stimulus, reaksi fisiologis, tubuh, denyut jantung meningkat, otot tegang, berkeringat, persepsi atau kesadaran atas reaksi tubuh, timbulnya pengalaman emosi. Contohnya, ketika kamu melihat seekor ular, tubuhmu akan langsung bereaksi, entahkah berdebar atau berkeringat. Setelah menyadari reaksi itu, kamu akan menafsirkan bahwa kamu sedang merasa takut. Dan yang kedua adalah Cannon-Bear. Teori ini dikembangkan oleh Walter Cannon pada tahun 1927 dan dilanjutkan oleh Philip Bear pada tahun 1934 sebagai kritik terhadap teori James Lange. Menurut Cannon dan Bear, emosi dan reaksi fisiologis terjadi secara bersamaan, bukan salah satu mendahului yang lain. Proses stimulus aktivasi otak, khususnya thalamus, otak secara serentak mengirimkan sinyal ke konteks cerebral.
menghasilkan pengalaman emosi, dan sistem saraf menghasilkan reaksi fisiologis tubuh. Contohnya, saat melihat ular, rasa takut, jantung berdebar terjadi secara bersamaan. Tidak ada urutan reaksi dulu baru emosi. Baik, yang ketiga adalah Scatter-Singer. Teori ini dikembangkan oleh Stanley Scatter dan Jerome Singer pada tahun 1962. Mereka berpendapat bahwa emosi tidak hanya muncul karena perubahan fisiologis, tetapi juga karena penilaian kognitif terhadap situasi yang dialami. Inilah sebabnya teori ini disebut Two Factor Theory of Emotion, atau bisa dibilang teori dua faktor. Proses stimulus reaksi fisiologis, interpretasi kognitif berdasarkan konteks situasi, timbulnya pengalaman emosi. Contohnya, jika kamu di tengah hutan dan melihat beruang, kamu menyebutnya takut. Sedangkan jika kamu di wahana permainan seru, kamu menyebutnya gembira. Baik, kita pindah ke bagian E, yaitu hubungan antara motivasi dan emosi. Emosi merupakan bagian dari motivasi yang saling berkaitan dan tidak dapat bisa lepas antara keduanya. Emosi senantiasa melahirkan dorongan-dorongan untuk melakukan sesuatu terkait tuntunan emosi yang dirasakan pada saat itu. Emosi adalah cara bagaimana kebutuhan seseorang manusia dipenuhi. Kebutuhan untuk dilindungi, aman, berkuasa dan mengontrol atau tertarik. Dan otonomi diri dipenuhi melalui emosi-emosi yang muncul. Misalnya, kebutuhan kekuasaan memunculkan rasa sombong dan bangga jika sudah berkuasa. Jika belum berkuasa, muncullah rasa was-was atau terancam pihak yang berkuasa, yang oleh karenanya mendorong untuk jadi berkuasa. Sistem motivasional manusia dipercaya menunjukkan dirinya melalui emosi. Pada saat sebuah emosi muncul, itulah tanda bahwa motivasi tertentu menjadi aktif. Misalnya saat merasa lapar, ketika menemukan makanan, muncullah emosi tertentu yang menunjukkan aksesibilitas terhadap makanan itu. Jika makanan itu berbau dan berbelatung, mungkin muncul rasa jijik sehingga kita tidak mau memakannya. Jika makanan itu dimakan, muncullah emosi lega. Kita mungkin tidak menyadari dorongan, motif atau motivasi kita dalam suatu saat. Namun demikian adalah nyata bahwa hal-hal tersebut mempengaruhi emosi kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu dalam motivasi adalah kekuatan, tenaga, keadaan yang kompleks, kesiapan, sediaan dalam diri manusia atau individu untuk bergerak ke arah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari. Jenis motivasi intrinsik berhubungan dengan fungsi perilaku tersebut, dan jenis ekstrinsik perilaku tidak berhubungan langsung dengan perilaku tadi. Dan emosi adalah kegiatan pikiran perasaan dari setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap. Motivasi dan emosi mempunyai hubungan yang sangat erat. Sistem motivasional manusia dipercaya menunjukkan diri selain emosi. Selanjutnya ada saran dari kelompok kami, yaitu setiap individu sebaiknya belajar memahami tujuan dan makna dari setiap kegiatan yang dilakukan agar motivasi muncul dari hati, bukan hanya karena dorongan luar. Kemampuan memahami orang lain agar membantu seseorang berinteraksi dengan baik dan membangun hubungan yang sehat. Kami dari kelompok 8 mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.